Saya dikasih materi terkait bagaimana nanti teman-teman menggali dan strategi apa untuk kita nih sebagai praktisi, terutama yang menggeluti palliative wound care pada kasus-kasus malignant wound. Kalau kita berhubungan dengan paliatif kan banyak tuh ya, nggak hanya di cancer, banyak ada juga di diabetik, bahkan ada juga yang pasien-pasien jantung gitu ya, itu juga banyak sekali kasus-kasus paliatifnya. Nah, kita akan memfokuskan diri ke pasien-pasien yang pasien kanker atau malignant wound, gitu ya. Ini eh, jadi ini yang akan kita bahas ya, teman-teman. Bagaimana nanti teman-teman melihat konsep luka kanker itu seperti apa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus menggali, kemudian strategi apa yang harus kita pakai, bagaimana nanti mengelola pasien-pasien yang ketemu bau, eksudat, nyeri, bahkan perdarahan, dan bagaimana nanti kita harus melindungi kulit nih, supaya pasien-pasien ini juga nyaman gitu ya dengan balutan yang kita berikan. Nah, saya punya kasus seperti ini, mungkin teman-teman juga pernah ketemu ya, kasus luka kanker seperti ini. Nah, ini kasus kebetulan real banget kasusnya seorang perempuan 43 tahun ya dengan CA mamai, kemudian dia sudah metastasis ke hati, ke tulang, kemudian dia datang dengan luka kanker yang sebesar ini, keluhannya adalah nyeri di lukanya, kemudian pasien itu lukanya sangat sangat sekali bereksudat ya. Kalau kita buka juga mudah berdarah dan apalagi dengan bau yang luar biasa. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan kasus seperti ini, ya pasti akan bingung nih yang nggak pernah ketemu luka gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan sebagai perawat luka? Mungkin teman-teman sudah ada yang sudah ikut pelatihan sedikit banyak, pasti juga paham gitu untuk mengatasinya. Tapi kalau yang belum, nah ini pasti bingung nih gitu, bagaimana? Sedangkan pasien ini pasti luka yang sebesar ini kita tidak akan memberikan harapan apa-apa gitu ya. Nah, ini yang tantangan menjadi seorang eh, kami sebagai perawat-perawat onko gitu ya, untuk benar-benar menyampaikan tujuan perawatannya seperti apa nanti yang akan disampaikan gitu ya. Kita Kemudian kita akan bahas luka kanker itu seperti apa sih gitu ya. Nah, menurut isu yang berkembang atau jurnal-jurnal yang ada yang kita temukan, jadi luka kanker ini memang timbul akibat adanya infiltrasi sel kanker ke kulit ya. Jadi si luka ini yang tadinya ada di dalam, karena dia kan di fase proliferasi terus kan, dia akan berkembang kemudian akan keluar dari kulit. Nah, itu yang disebut infiltrasi. Sehingga luka akan menjadi besar kalau dia sudah tidak bisa menutup lagi si epitelnya, akan terbuka dan menjadi luka kanker. Nah, ini asalnya bisa dari si tumornya sendiri atau akibat dari metastasis si tumor tadi gitu. Dan kita sebut ini sebagai luka yang luka kronis karena dia terus berproliferasi dan akan sulit sembuh ya, walaupun pasien-pasien ini sudah diberikan kemoterapi atau diberikan radiasi, bahkan mungkin sudah menggunakan targeting atau imunoterapi yang sudah berkembang sekarang ya. Nah, ini cukup lumayan pasien akan beban gitu. Nggak hanya pasien, keluarganya juga sama gitu. Jadi
karena dia tidak sembuh, sulit sembuh, fokus perawatan kita akan selalu menyampaikan kontrol gejala dengan kenyamanannya gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Prof ya. Nah, ini yang akan cukup membantu pasien dalam menyampaikan goal yang kita lakukan atau yang kita rawat gitu pasien ini. Kemudian ketemu lagi nih karakteristiknya. Jadi si luka kanker ini jaringannya pasti nekrotik ya. Jaringannya pasti akan jaringan yang tidak ada vaskularisasi atau nekrotik. Sehingga dia apa akan membuat suatu bakteri yang berkumpul di sana yang mengakibatkan bau yang tidak enak ya, menyengat, bahkan sangat bereksudat gitu ya. Nah, yang paling parah lagi itu kita nggak tahu tuh jaringannya jaringan seperti jaringan nekrotik, tapi di bawah jaringan nekrotik itu ternyata ada pembuluh-pembuluh darah yang kita nggak tahu sehingga pasien ini atau luka kanker ini akan mudah berdarah, gitu ya. Dan kita juga nggak tahu di bawah jaringan yang nekrotik itu ternyata juga ada saraf-saraf yang membuat si pasien tadi nyeri. Ya, bahkan nyerinya sebenarnya tidak ada di dalam luka tadi, tapi dia akan menginvasi ke jaringan sekitarnya sehingga nyerinya tuh terasa seluruh badan gitu ya, atau bahkan di kankernya sendiri. Nah, dari jaringan-jaringan nekrotik tadi, kemudian bau, kemudian bakteri yang terlalu banyak di dalam eksudat tadi, nah ini yang akan mengakibatkan resiko tinggi terhadap infeksi. Nah ini juga apalagi pasien-pasien kanker itu kan imunokompromis ya, jadi itu akan berisiko sekali untuk infeksi gitu. Nah ini ada algoritma dalam merawat luka kanker ya. Bagaimana nanti teman-teman harus menggali secara komplit histori dari pasien tadi. Apakah memang pasien tadi sudah mendapatkan pengobatan gitu ya? Atau memang datang ke pelayanan teman-teman semua sudah dalam kondisi luka yang memang sudah besar gitu ya. Kemudian secara fisiknya, status fisiknya itu kita akan lihat pasien itu memang butuh tidak hanya perawatan luka saja, atau mungkin butuh untuk asup-asupan yang lain terhadap fisiknya. Contohnya kalau memang dia nggak makan, sehingga dia terjadi gangguan elektrolit, gangguan malnutrisi misalnya. Nah itu juga harus kita gali supaya kita bisa memberikan terapi sesuai holistiknya tadi, tidak hanya di luka kankernya. Nah ini juga sering kita harus tidak tergali oleh kita adalah psikososial pasien, ya, apalagi kualitas hidup. Kualitas hidup itu sangat sekali concern di pasien-pasien kanker, apalagi yang sudah terjadi luka kanker tadi, ya. Tadi sudah saya sampaikan nutrisi juga harus digali, kemudian kita harus juga melihat diagnostik-diagnostik yang sudah dilakukan pasien, baru kita menggali si lukanya tadi, gitu ya. Nah, kalau itu sudah tergali semua, nanti akan ditetapkan bahwa pasien ini memang si luka kanker tadi masih bisa nggak sih diobati gitu, atau misalnya dibedah, dioperasi gitu ya, atau mungkin di kemoterapi, atau mungkin kalau dia perdarahan atau terlalu besar mungkin bisa dipertimbangkan untuk radiasi dulu gitu ya. Perdarahannya dihentikan dengan radiasi, kemudian nanti akan dipertimbangkan operasi gitu misalnya. Atau mungkin si luka kanker tadi mengecil dengan menggunakan terapi-terapi sistemik yang lain seperti hormonal atau targeting terapi gitu. Ya. Nah, ini juga harus kita lihat. Kemudian kita tidak juga hanya mengobati si luka tadi, tapi bagaimana kita mengobati pasien, famili atau caregiver-nya gitu ya. Dalam membuat goal yang sama nih, terutama tadi bagaimana mengatasi nyeri, kemudian apa yang menghambat pasien dan keluarga ini untuk bisa merawat si pasien tadi. Nah, kemudian psikososial copingnya, strategi coping yang dia lakukan apa, nah kita juga harus membantu itu gitu ya. Nah, supaya goalnya sama nih nanti pada saat kita merawat si pasien tadi ya. Baru kita melihat si lukanya.
mengobati si lukanya tadi. Dalam contohnya mencegah infeksi, mengontrol perdarahan, menangani eksudat, mengontrol bau gitu ya. Kulit sekitarnya juga kita harus atasi, kemudian bagaimana kita nanti memilih dressing yang sesuai gitu ya, yang tidak membuat pasien malu gitu ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Prof banyak sekali tuh tadi ya. Oke. Nah, pendekatannya mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Prof, ini multidisiplin ya. Semua pasien paliatif, terutama juga yang malignan wound ini, multidisiplin harus kita mainkan. Tidak hanya perawat saja yang bekerja untuk mengatasi si luka tadi ya. Nutrisinya, bagian rehabnya, dokter onkologinya, dokter bedahnya. Nah, semua itu akan berkaitan dengan pasien. Kalau kami di Rumah Sakit Kanker ini ada timja khusus yang akan mengatasi si masalah pasien tadi gitu. Kalau memang lukanya tidak bisa masih ada harapan untuk dikecilkan, mungkin kita akan melakukan kalau sekarang ada radio intervensi dengan embolisasi dulu atau bagaimana gitu ya. Yang penting kualitas hidup pasien ini akan lebih meningkat. Kemudian bagaimana kita mengontrol gejala si pasien ya, tidak dengan nyeri, tidak perdarahan, bau dan segala macam gitu. Apalagi dia yang sudah mengalami trauma terhadap teman-teman yang merawat tidak sesuai gitu ya. Misalnya merawat lukanya membuat dia trauma perdarahan kembali atau menambah nyeri. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Dan kita juga harus empowering dengan keluarga. Merawat luka kanker itu tidak hanya kita di tenaga kesehatan, tapi melibatkan keluarga. Keluarga juga harus kita ajari yang sederhana yang dia bisa mengganti pada saat kedaruratan si luka tadi gitu ya. Misalnya perdarahan atau eksudat yang sampai melebihi si balutan tadi. Nah, itu harus kita ajarkan yang sederhana-sederhana tadi supaya kita juga nggak repot gitu. Karena tadi luka kanker itu nggak kesembuh. Jadi bagaimana yang terlibat merawat pasien ini juga bisa mengatasi itu gitu ya. Nah, prinsip kuncinya ya tadi sudah disampaikan banyak, itu goalnya harus sama dengan keluarga dan pasien. Kita tidak mengharapkan atau menyampaikan sembuh si luka tadi. Tapi bagaimana gejala-gejala yang ada di pasien itu bisa terkontrol. Gitu ya. Kemudian kita harus mengurangi atau meminimkan trauma, nyeri, mengelola kembali lagi eksudat, perdarahan. Nah, itu pokoknya bolak-balik itu yang akan disampaikan atau diajarkan oleh pasien tadi gitu ya. Ini domain assessment-nya untuk luka kanker sebenarnya gampang. Diingat aja, PEBO, pain, exudat, bleeding, odor. Itu yang kita mainkan yang paling dominan ya. Nah, ini kalau sudah kita atasi lumayan membantu pasien gitu ya. Baru kita lihat si lokasinya ada di mana, tipe jaringannya, kemudian kondisi si luka sekitar. Tapi dari pain, exudat, bleeding, odor ini sudah kita atasi, itu cukup membantu pasien gitu. Ya. Maaf. Maaf, maaf. Nah, kita lihat kalau melihat dari si luka, itu juga kita harus menggali ya ukuran dan kedalaman si luka. Karena kita nggak tahu nih, luka kanker itu kan kalau dibilang kalau kita sudah belajar pelatihan, kita kan melihat kedalaman gitu ya. Itu juga harus melihat kedalaman itu berarti si luka, dasar lukanya harus ketemu merah dulu kan, baru kita melihat stadium. Nah, kebanyakan si luka kanker ini tidak tergali stadiumnya atau unstatable gitu ya. Karena si
kankernya tadi warna dasar lukanya aja sudah kuning atau enggak hitam karena jaringan nekrotik tadi. Jadi yang tidak terselami dia sebenarnya. Nah, kalau sudah ketemu ini, berarti kita harus melihat stadiumnya itu pasti terbanyak ada unstable. Tapi kita bisa mengukur, melihat dari panjang dan lebarnya si luka tadi, kemudian kita foto sesuai dengan apa, kita lihat bahwa si luka tadi bisa tergambar dengan baik, ya. Nah, dalam mengukur panjang dan lebar ini nanti juga akan berkaitan dengan balutan yang akan kita pilih nih, gitu. Misalnya kalau misalnya lukanya tidak terlalu besar, berarti kita harus memilih si balutan tadi ya juga tidak menutup semua gitu ya. Kalau kita yang belum pelatihan tuh pasti merawat si luka atau membalut si luka tadi akan lebih besar gitu. Nah, kita buat tuh estetik supaya si balutan tadi bisa cantik dilihatnya. Terus hindari probing agresif. Artinya kita tidak melihat atau mengejar si pasien kenapa sih baru berobat sekarang, kenapa setelah luka besar ini baru ke kita yang datang ke rumah sakit dan segala. Nah, itu jangan 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 dibilang seperti itu. Pasien akan tambah down sehingga kualitas hidupnya akan lebih menurun gitu ya. Jadi jangan kita membuat adjust si pasien tadi gitu ya. Kita harus meningkatkan semangat supaya si pasien tadi mau berobat dan mau untuk bisa terlibat apa yang tujuan perawatan yang akan kita berikan gitu ya. Nah, untuk jaringan-jaringan luka yang tadi nekrotik, yang tidak ada vaskularisasi, itu terjadi banyak sekali SLAF. Ya, SLAF itu artinya eksudat. Kemudian granulasinya bisa lihat di gambar, itu granulasinya pasti rapuh. Ya, kita samar tuh antara granulasi dengan massa tumor. Dan jaringan ini hati-hati. Ini mudah berdarah sehingga kita tidak harus memanipulasi si luka kanker itu dengan agresif seperti kalau kita merawat luka diabetes gitu ya. Kita bisa nekrotik dengan agresif. Nah, ini kalau seperti ini jaringan rapuh mendingan kita autolisis yang paling aman gitu ya supaya tadi kita tidak membuat trauma pada si luka atau bahkan sama pasiennya, nah, gitu ya. Kemudian gali lagi nyerinya. Nyerinya ini ya, sebelum kita merawat luka, kita gali dulu si pasien punya obat nyeri atau tidak, gitu. Jangan sampai kita merawat luka aja si pasien trauma karena nyeri kita buka balutannya. Jangan ya. Kalau dia punya obat nyeri, kita gunakan aja obat nyerinya. Nah, jadi sebelum 15 menit atau 30 menit sebelum kita mengganti luka, kita bisa minumkan itu. Nah, sarankan si pasien untuk minum obat nyerinya ya, supaya kita enak nanti ngerawatnya dia tidak nyeri gitu ya. Kalau di rumah sakit kami, pasien pasti sudah mendapat terapi nyeri melalui infusan. Jadi dalam 24 jam itu mereka sudah mendapat nyeri dan teman-teman sudah mengontrol nyeri tadi ya setiap shift apakah berkembang bertambah gitu ya maksudnya atau tidak gitu ya ataukah kalau ada breakthrough nyeri misalnya ada nyeri yang tambahan di tengah pengobatan nyeri dalam 24 jam kita harus memberikan itu gitu ya bahkan kami berprinsip si pasien ini kalau bisa nyerinya terkontrol tidak walaupun dia luka tapi tidak dalam keadaan nyeri gitu ya. Nah, ini juga sangat membantu dalam kita merawat luka kanker. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan eksudat? Tadi Prof sudah menjelaskan banyak sekali tuh eksudat. Nah, eksudat ini akan bisa ditampung bagaimana nanti teman-teman melihat ini mengatasi atau manajemen eksudatnya dengan baik gitu. Nah, sekarang kan banyak sekali tuh modern dressing yang bisa menyerap eksudat cukup banyak. Tapi kan nggak semua modern dressing ini juga difasilitasi oleh BPJS. Kalau rumah sakit kami karena cukup besar sehingga semua balutan bisa terfasilitasi dengan baik. Tapi teman-teman yang di daerah belum tentu mendapat fasilitas seperti kami yang ada di rumah sakit besar gitu ya. Sehingga harus memodifikasi
untuk bisa menampung eksudat ini dengan baik. Contohnya dengan apa? Mengganti, misalnya kita memilih eksudat, menampung eksudat dengan alginat, bisa kita menggunakan pembalut atau pampers yang bisa menampung si eksudat itu cukup banyak, gitu ya. Atau mungkin bisa juga dengan handuk yang lembut gitu ya, yang sudah kita fasilitasi dengan moist, menggunakan minyak misalnya, itu juga bisa menampung si eksudat. Yang penting di primer dressingnya kita memilih tidak membuat lengket atau stick di dalam si luka kanker tadi, sehingga tidak membuat trauma ya, dan tidak membuat perdarahan baru gitu. Nah, nih yang berdarah-berdarah ini seperti ini sangat cukup lumayan membuat pusing gitu ya. Nah, kalau kita yang nggak pernah melihat luka ini, pasien ketemu datang perdarahan, apalagi arteri yang berdarah gitu kan, itu pasti mancur tuh ya. Itu udah bingung tuh, udah panik gitu. Perawatnya panik, keluarganya panik, pasiennya lebih panik. Jadi kita panik semua karena perdarahan nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, sekarang sudah ada kalsium alginat ya yang mengandung kalsium yang bisa membantu tuh perdarahan. Jadi memang si luka kanker ini harus kita buka semua, kita harus mencari sumber perdarahannya ada di mana, itu saja yang ditekan menggunakan kalsium alginat. Gitu. Kalau misalnya di daerah pun nggak ada, berarti kita harus memodifikasi juga gitu. Dengan misalnya adrenalin dan segala macam itu juga cukup membantu. Yang penting dia bisa tertekan dengan baik dan yang buat kita nekan si luka tadi tidak lengket gitu ya. Jadi kita bisa menghindari atau mengurangi resiko perdarahan yang masif. Nah, kalau kami di rumah sakit besar, kalau sudah perdarahan seperti ini tidak tertangani, itu akan dipertimbangkan untuk pengobatan atau diberikan radiasi untuk menghentikan perdarahan. Dan itu cukup membantu juga dalam menghentikan perdarahan pasien-pasien dengan luka kanker seperti ini, gitu ya. Bagaimana dengan bau? Nah, bau strateginya adalah pasien sebenarnya harus bersih dan mandi. Jadi pasien luka kanker ini karena bingung keluarganya ngerawat, itu hampir sepanjang hidupnya dia menderita luka kanker tadi tidak dimandikan. Ya, saya pernah ketemu kasus si pasien datang ke perawatan luka dengan apa daki yang cukup luar biasa gitu, di belakang berdaki, di leher berdaki gitu, karena memang tidak pernah dimandikan gitu. Jadi bisa kebayang baunya luar biasa gitu. Ganti baju aja nih perawatnya bisa dua hari perasaannya masih nempel terus gitu. Karena saking baunya pasien tidak pernah dimandikan gitu ya. Jadi kalau ketemu kasus seperti ini teman-teman cukup pasien harus mandi dibersihkan ya. Tentunya ya pertimbangkan jangan menggunakan air dingin, air hangat yang bisa membantu si pasien juga tadi pembuluh darahnya juga vasodilatasi sehingga juga itu bisa menyegarkan gitu ya. Nah, kalau kami di rumah sakit besar kamu dapat cairan NaCl ya yang gratis dari BPJS, itu kami combine gitu. Dimasukkan si NaCl tadi sabun ya. Terus kita siram pasien tadi dengan NaCl dan sabun, ya sambil kita gosok, dakinya kita buang, gitu. Kita gosok semua dan itu cukup membantu. Keluarga disuruh bawa ganti baju ganti ya. Nah, kami selalu bilang tuh kapan lagi Bapak Ibu mandi NaCl kalau nggak di rumah sakit gitu ya. Kalau nggak ada air NaCl boleh air mineral yang kita minum ya itu juga bisa membantu pasien untuk dibersihkan gitu ya. Jadi harus dicuci ya. Si luka kanker tadi juga harus dicuci. Pasien juga harus dimandikan kalau misalnya dia tidak mandi-mandi. Sehingga itu membuat respon bersih buat pasien, dampak psikologisnya juga pasti lebih enak karena dia akan lebih segar, pasti intensitas baunya akan berkurang gitu. Ya. Oke. Nah, kembali ini tujuan kita harus sama dengan pasien. Jadi jangan diberi harapan. Apalagi teman-teman yang sudah pelatihan perawatan luka,
sudah belajar mungkin Wiener scale ya, yang menghitung luka ini sembuh berapa lama gitu. Nah, jangan sekali-sekali pasien dengan luka kanker ini kita berikan harapan seperti itu gitu ya. Apalagi menurut Wiener scale nih, pasien akan sembuh kira-kira 12 minggu, 13 minggu gitu ya. Jangan, karena apa? Si luka kanker ini tadi saya bilang selalu berproliferasi dan dia akan susah menutup gitu ya. Yang penting tujuan kita harus sama dengan pasien. Kita bisa mengurangi baunya, kita bisa menampung eksudatnya. Itu harus disampaikan dong di pasien dan keluarga. Kita bisa mengurangi nyerinya, kita bisa mencegah perdarahan pada saat mengganti balutan. Kemudian kita bisa juga melindungi kulit sekitar supaya tidak terjadi luka baru ya, atau misalnya terjadi kemerahan atau dermatitis gitu ya akibat si eksudat si luka kanker. Dan itu harus disampaikan supaya tujuan perawatan paliatif wound care ini bisa sama. Kami dari perawat, dari dokter, dari pasien dan keluarga itu kumpul harus sama gitu dalam perawatan lukanya gitu ya. Oke. Prinsipnya dressing yang kita pilih harus selalu non traumatik, udah pasti ya. Tidak lengket ya, kemudian bisa menyerap eksudat, gampang dilepas dan minim nyeri. Nah, itu cari itu dressing-dressing yang seperti itu ya, atau memodifikasi si dressing tadi. Ini juga prinsipnya ini harus dimainkan ya, supaya tadi tujuannya tadi bisa tercapai dengan baik ya. Oke, nah ini eh, algoritma yang kami buat untuk pemilihan dressing si pasien luka kanker tadi. Ya, jadi teman-teman pertama di nomor yang satu tuh ya, teman-teman harus mengidentifikasi si luka tadi, melihat ukurannya, terus eksudatnya seperti apa, bau apa enggak, nyeri apa enggak, kemudian ada kira-kira jaringan nekrosis yang kira-kira ada nggak yang membuat tambah infeksi gitu ya, itu harus diidentifikasi. Kemudian yang kedua yang di kanan tuh yang ungu, tujuan perawatannya harus disampaikan ya. Yang kembali bolak-balik saya sampaikan ini harus sama tujuannya dengan pasien, tidak menyembuhkan tapi bisa mengontrol dari keluhan-keluhan si luka kanker tadi ya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga yang orange, nah ini baru kita memilih dressingnya. Kalau eksudat yang sedikit, kita boleh milih hidrokoloid. Nanti yang belum pelatihan harus ikut pelatihan nih supaya bisa melihat dressing-dressing ini ya. Atau mungkin ada foam yang tipis, yang tidak lengket, yang tidak ada adesifnya. Nah, itu boleh dipilih untuk eksudat yang sedikit ya, atau bisa memodifikasi dari dressing yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kalau lukanya atau eksudatnya banyak, kita berarti harus memilih balutan yang bisa menyerap eksudat cukup banyak. Kemudian kalau berbau ya, kami dari rumah sakit besar ini sudah memodifikasi luka metronidazol ya, bisa digunakan menggunakan gel atau metronidazol bubuk, itu bisa dipakai sebagai second dressing untuk mengurangi bau gitu ya. Atau pilih dressing-dressing yang mengandung karbon. Nah, evidence base yang sudah kami lakukan di sini itu juga bisa menggunakan teknik green tea untuk mengurangi bau gitu ya. Kalau pasien-pasiennya resisten terhadap metronidazol, itu juga sebagai pilihan ya si green tea tadi, teh teh green tea bisa dipakai di second dressingnya, diselipin di balutan yang kedua. Nah, itu bisa untuk mengurangi bau. Kemudian kalau memang sudah ada tanda-tanda infeksi di luka tadi, si dressing berarti harus kita pilih antimikrobial yang kira-kira mampu atau keluarga bisa membeli. Kalau tidak berarti kita harus memodifikasi lagi gitu ya. Atau bisa kita konsul ke tim medisnya apakah memang
memerlukan antibiotik yang sesuai dengan kebutuhan si pasien gitu ya. Nah, kalau nyeri berarti kita juga pertimbangkan analgesik yang topikal kalau perlu, atau tadi yang sudah saya sampaikan, pasien harus digali obat nyerinya apa yang bisa digunakan. Kemudian yang poin keempat yang warna biru, ganti dressingnya sesuai dengan kebutuhan pasien ya. 3-4 hari itu bisa loh dipakai sebagai patokan untuk mengganti dressing. Tapi kalau memang X sudah cukup banyak, ya berarti tidak harus nunggu 3-4 hari ya, tetap harus diganti. Kemudian mengedukasi keluarga, kita libatkan keluarganya ya, minimal dia bisa mengganti dressing yang di secondnya gitu ya, supaya si exudatnya tadi tidak bleber, tidak liquid gitu. Kita harus kembali lagi kolaborasi dengan tim yang terkait, terutama tim paliatif, supaya pasien kalau tidak dirawat di rumah sakit, nanti di rumah ada tim paliatif yang akan mengunjungi pasien. Atau memang keluarga sudah kita edukasi sehingga dia tidak bisa mengatasi kedaruratan yang dibutuhkan si pasien tadi. Atau tuh pasien bisa menelpon sumber atau pas perawatnya yang terutama perawat paliatif yang bisa bisa dipakai sebagai sumber pasien untuk mencari solusi ya buat pasien bila ada keluhan. Oke, ini pilihan-pilihan dressing tadi juga sudah disampaikan oleh Prof ya. Kalau yang sudah pelatihan mungkin sudah mengenal dressing-dressing ini. Kalau yang belum pelatihan ya terpaksa harus pelatihan supaya mengenal dressing dari foam, alginate, Faber ya, Suprasol. Ini banyak sekali yang bisa modifikasi ya. Kemudian kita lihat ya, yang mudah berdarah mau nggak mau harus ada kalsium alginate ya, alginate yang ada hemostatiknya. Jadi ada dua ya, alginate yang kandungannya hanya alginate saja atau alginate yang kandungannya ada kalsium. Kalsium alginate yang kita pilih untuk menghentikan perdarahan ini ya. Apalagi si balutan tadi kita harus memilih yang tidak lengket ya supaya pada saat kita mengangkat tidak membuat perdarahan baru. Dan harus ditekan sumber perdarahannya ya. Makanya harus dibuka, jangan pasien karena panik, terus perawatnya juga panik, nggak mau membuka nih ya, sehingga pasien ditutup lagi. Nanti datang lagi misalnya ke tenaga kesehatan lagi, ke puskesmas atau ke rumah sakit yang nggak mengerti perawatan, ditutup lagi sehingga lukanya besar nih. Padahal begitu dibuka lukanya kecil, dia perdarahannya hanya di situ. Tapi karena teman-teman bingung untuk merawat ya sehingga si lukanya tadi kelihatan besar gitu. Padahal isinya kasa yang ditumpuk-tumpuk. Gitu ya. Memang harus dibuka supaya lihat sumber perdarahannya ada di mana gitu ya. Nah, untuk manajemen bau, terpaksa mau nggak mau pasien harus kita mandikan dan cuci dengan antiseptik yang bisa mengurangi bakteri kuman, baik gram positif, negatif, bakteri tahan asam ya. Sekarang banyak sekali cairan pencuci yang bisa membantu itu, gitu. Ya. Atau dressing-dressing yang mengandung karbon tadi boleh dipilih kalau memang itu cukup mengindikasikan infeksi ya. Terus kita lihat dulu ventilasinya supaya kita juga tidak mabok itu merawat si pasien luka kanker karena baunya luar biasa ya. Dibersihkan atau dicuci secara rutin. Jadi jangan hanya ditempel-tempel saja kasarnya ya, atau balutan dressing yang dipakai ditempel-tempel tidak, tapi harus dibuka dan dibersihkan gitu ya. Itu sudah pasti mengurangi bau. Nah, exudat yang tadi sudah disampaikan harus menggunakan absorben ya. Pilih
tidak hanya gunakan tes. Suara saya cukup jelas. Terdengar dengan jelas, Nurse Endang. Aduh, mohon maaf. Tadi udah lancar-lancar terlempar lagi ya. Iya, oke. Saya Tadi berapa menit lagi, Mbak? tadi sudah sampai di slide terakhir ya, Nurse. Soalnya tadi agak apa namanya langsung berhenti. Oh ya, bisa silakan lanjut. Halo, Tiga sudah puluh lanjut menit ya. lagi, Suara Nurse. saya cukup jelas. Ya, Cukup jelas suara saya. Oke. Kembali lagi di proteksi kulit ya. Ini sudah banyak produk-produk yang bisa digunakan, termasuk zinc oxide ya. Ada sil-sil yang bisa membantu merawat kulit sekitar. Kemudian teman-teman harus melakukan pilihan dressing, hindari yang membuat alergi atau yang merekat susah dibuang gitu ya, perekatnya. Nah, itu harus dipertimbangkan juga gitu. Yang paling sering kita gunakan adalah zinc oxide. Itu gampang sekali didapat di pasaran gitu. Mungkin teman-teman pernah melihat zinc oxide kalau kita melihat bayi yang punya bayi ya, ada zinc oxide untuk melindungi daerah anusnya atau daerah perianalnya ya karena pempes. Nah, itu juga bisa digunakan untuk pasien-pasien kanker. Atau kita bisa memilih lotion ya atau coconut oil atau minyak kelapa yang paling mudah adalah yang didapat oleh teman-teman di daerah misalnya. Nah, itu juga bisa sebagai pelindung kulit sekitar gitu. Ya, jadi memang harus pandai-pandai memodifikasi untuk pasien-pasien luka kanker ini untuk yang di daerah yang sulit untuk mendapatkan modern dressing gitu ya. Oke, kemudian bentar. Nah, ini teknik mengganti balutan yang minim trauma. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa prediksi nyeri itu harus dilakukan. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan juga bagaimana supaya kita menghindari bau, kemudian balutan yang kering tadi bisa basah ya sehingga mudah dilepas. Ya gunakan saja kalau ada NaCl masukkan langsung sabun di dalam itu untuk kita bersihkan terus sambil cuci. Jangan lupa dibilas ya. Kemudian kita lepas nih perlahan si balutan tadi. Nah, kalau ada adhesive remover boleh lagi digunakan itu, tapi kan susah tuh didapat. Nah, itu boleh menggunakan minyak misalnya atau enggak coconut oil
Oke, baik. Nurse Endang, apakah mengalami kendala sinyal kembali? Ini sepertinya memang naik turun ya Bapak Ibu ya, mohon dimaklumi. Yang mungkin rumahnya di Jabodetabek juga tadi sudah paham ya, kalau tadi dari subuh tuh sudah hujan. Jadi mungkin memang jaringannya ini terus terganggu. Oke, Nurse Endang, apakah masih bisa dilanjutkan? Aman? Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Nurse. Cuman tapi tadi hilang untuk Kelempar lagi jaringannya. ya? Iya, mungkin tidak perlu off on cam kayaknya, Nurse. Ya udah, oke oke. Saya nggak udah on cam. Oke, teman-teman, kita kembali lihat psikososialnya ya. Jadi psikososial ini harus kita lihat pasien dari luka dan bau itu mempengaruhi nggak harga dirinya, ya. Nah, teman-teman yang sudah belajar pelatihan itu cukup membantu loh memberikan apa dressing yang estetik seperti ini yang seperti di gambar ya. Jadi cantik, kelihatan tidak membebani apa membuat bau gitu ya. Sehingga pasien juga akan percaya diri ya walaupun luka sebesar itu, tapi dia ketemu nurse-nurse yang hebat merawat luka dengan baik, tidak berbau. Nah, itu cukup mempengaruhi harga dirinya. Ya, jangan lupa jaga privasi ya. Edukasi lagi di keluarga, apalagi tujuan yang tadi kita sudah jelaskan harus sampai itu di pasien ya. Pasien yang penting jangan sampai berharap si lukanya tadi akan sembuh ya, tapi kita bagaimana mengontrol gejala yang ditimbulkan pasien tadi. Komunikasi kita juga harus empatik ya, nggak boleh sembarangan. Ada kadang-kadang perawat perawat nih yang punya masalah di rumah kebawa di sini jangan. Mendingan kasih ke orang lain kalau misalnya kerja di rumah sakit gitu ya, supaya tidak mempengaruhi mood si pasien tadi. Ya. Jadi kita tenangkan dulu. Kalau kita di onkologi ini harus merefleksi diri dulu sebelum kita datang ke pasien. Ya, karena pasien luka dengan kanker ya ini cukup beban loh, apalagi buat pasien dan keluarga. Perawatnya aja beban. Teman-teman saya di sini di rumah sakit ini kalau sudah ketemu luka kanker, aduh Bu, aduh, gitu. Selalu begitu. Karena pasti akan berhubungan dengan masalah-masalah gejala yang ditimbulkan pasien tadi. Dan kita harus bisa mengatasi itu, gitu ya. Kemudian edukasi dalam perawatan itu juga penting, bagaimana dokumentasi yang konsisten, yang bisa tergambar dengan baik, sehingga teman-teman tim di Nakes yang memberikan asuhan itu bisa melihat juga apa yang sudah kita lakukan, gitu ya. Terus gejala-gejala yang ditimbulkan dari si luka tadi, kita evaluasi apakah berkurang atau tidak. Kalau tidak berkurang berarti kita harus melihat atau memodifikasi tindakan yang sudah kita berikan. Ya, jangan lupa kolaborasi dengan tim ya, terutama tim paliatif ya supaya yang kita berikan juga sampai ke teman-teman di tim paliatif ya. Intinya adalah fokus kenyamanan pada pasien, bukan kita, bukan keluarga, tapi pasien ya. Oke. Kemudian ini ada beberapa case study yang bisa dilakukan teman-teman bila ketemu luka seperti ini ya. Nah, ini yang mudah berdarah, ini yang kita berikan kalsium alginate, tidak semua ya. Nah, baru kita berikan second dressing ya yang tidak membuat lengket di sini. Pilihannya boleh menggunakan pembalut atau pampers gitu ya untuk menampung eksudatnya atau mungkin kasa yang sudah diimpregmented atau dilembabkan dengan zinc oxide atau zinc ya baru kita letakkan di situ dan kita fiksasi dengan baik ya artinya fiksasi tadi juga tidak membuat pasien tidak bisa bergerak gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini fiksasinya nah, pasti pasien nyaman sehingga dia kualitas hidupnya bisa meningkat gitu ya. Ini case yang kedua bagaimana kita
Halo, suara saya cukup jelas. Hilangan nurse. Tapi tadi udah jelas untuk sudah jelas nurse. Padahal tinggal sedikit lagi loh tadi ya. Bagaimana nurse? Apakah sudah bisa saya screen kembali? Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sepertinya ini Bu Endang masih naik turun terus ya untuk jaringannya. Oke, Nurse Endang, apakah sudah aman? Halo, apakah cukup jelas suara saya? Sudah jelas, Nurse. Tes, tes. Ya, sudah jelas, Nurse.
Halo, apakah cukup jelas suara saya? Jelas, Nurse Endang. Tes. Ya, sudah jelas, Nurse. Halo, Sepertinya jaringan dari nurse-nya deh. Di sini sudah jelas, Nurse. udah jelas ya suaranya? Sudah jelas. Aduh, menyebalkan ya. Sinyal begini nih putus. Tuh, padahal tinggal sedikit loh. Oke, bisa dilanjut ya? Bisa silakan, Nurse. Halo, Iya, bisa. oke. Oke, nah, ini yang tadi ya, case tadinya ya, teman-teman. Bagaimana kalau ketemu luka seperti ini, ya, tetap dicuci, kemudian ber, kemudian kita cuci, kemudian cari di unmute ya, nggak bisa nih saya buka di layar. Sebentar, saya cek dulu. Ya udah. Oke ya, teman-teman kalau udah ketemu kasus seperti ini, ya, jadi nanti dibuka, kemudian cari kalau ada sumber perdarahan, ya, diberikan kasih kalsium alginate, ya, kemudian bungkus atau dibalut dengan yang bagus ya, supaya pasien tidak merasa
tidak nyaman dengan balutan yang kita berikan, gitu ya. Oke, ini contoh membalut perawatan luka yang kita berikan ya. Mbak Uis bisa dibuka nggak unmute saya yang di device yang satunya? Sudah bisa, Nurse?
Oke, baik Bapak Ibu. Nurse Endang, oke. Oke, baik. Mungkin next kita bisa langsung sesi tanya jawab atau masih ada materi yang harus disampaikan, Nurse? Selanjutnya, oke. Baik, kita langsung diskusi aja ya. Nanti Ya, videonya akan saya share di grup ya. Kalau misalnya ada yang butuh, saya susah nih karena sinyalnya udah ya, bolak-balik nih Kak, betul. Hempars. Ada Oke. pertanyaan nggak? Baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab. Silahkan jika ada pertanyaan. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Andika. Apakah jika eksudat banyak harus menggunakan NPWT atau ada alternatif lain, Nurse? Oke, berarti Pak Andika ini udah kenal NPWT ya, luar biasa. Nah, untuk pasien-pasien kanker, teman-teman, ya pertimbangan NPWT itu sangat sekali tidak menjadi tujuan utama. Karena pertama, pasien tadi mudah berdarah lukanya, ya. Kemudian yang kedua, eksudatnya cukup banyak, ya. Kalau misalnya memang pemilihan NPWT pun, berarti luka kankernya harus dilihat. Kalau yang tadi gambar-gambar yang saya kasih, yang saya berikan ke teman-teman, itu tidak tidak menjadi pilihan utama untuk NPWT, ya. Karena NPWT untuk pasien luka kanker itu akan justru menambah si luka kanker akan tambah berdarah dan bukan justru membuat epitel ya, karena NPWT adalah salah satu kita harus mencapai epitel di lukanya. Jadi bukan pilihan utama ya untuk NPWT, begitu ya. Oke, baik Ada Bapak Ibu. pertanyaan lagi? Yang lain, saat ini belum ada. Mungkin Bapak Ibu apa sudah cukup? Ini sepertinya nanti akan juga disampaikan. Misalnya tadi ada video, nanti juga saya sampaikan di grup juga. Jika memang tidak ada lagi pertanyaan, kita berikan applause dulu nih untuk Nurse Endang yang sudah berusaha walaupun tadi jaringannya naik turun, tidak ada masalah Nurse. Bapak Ibu mudah-mudahan dapat tetap memahami materi yang disampaikan oleh Nurse Endang. Mungkin kita Ya, langsung saja kepada closing statement untuk webinar hari ini. Silakan, Nurse. oke. Jadi eh, teman-teman semua, untuk pasien luka kanker kita, ya pasien-pasien luka kanker, yang paling pertama adalah teman-teman tidak hanya merawat dengan skill, tapi dengan compassion, dengan hati, dengan belas asih, dengan kasih gitu ya. Karena apa? Pasien itu justru sebenarnya butuhnya tidak di perawatannya, tapi justru dukungan psikososial yang kita berikan ke pasien-pasien paliatif yang khusus luka kanker ini. Jadi bagaimana teman-teman tadi mengasesmen secara sistematik, mengontrol gejalanya, memilih dressing yang sesuai, yang meningkatkan kenyamanan, dan perawat adalah peran kuncinya ada di situ, gitu ya. Selain multidisiplin yang harus kita berikan, gitu. Jadi tolonglah rawat pasien-pasien kita dengan compassion tadi, dengan ulas asih, dengan cinta yang Bapak Ibu berikan ke mereka, gitu ya. Mungkin begitu, Mbak Lois. Oke, baik. Terima kasih Nurse Endang untuk closing statement-nya. Mungkin Bapak Ibu kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk on cam. Nah, ini kita bisa foto bersama dengan Nurse Endang. Siap, kita mulai. Satu, dua, tiga. Bapak Ibu yang lainnya, silakan. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Nurse Endang yang sudah menyempatkan waktunya hari ini dan juga eh, sehat selalu. Nanti kita bisa bertemu lagi di topik-topik webinar lainnya. Terima kasih Nurse Endang, sehat selalu. Terima kasih teman-teman semua, sehat-sehat.